Bangkitnya Dataran Hitam bab 1541 mengatasi tantangan berturut-turut. Tingkat 76, Minos melihat dengan penuh minat ke arah wanita itu, yang, sejujurnya, sangat mirip dengan beberapa wanita lain di sekitarnya. Dan dia tidak bisa membedakan dengan tepat selain auranya. Karena dia ingin menantangnya, dia tidak akan lari dari pertarungan. Oke, apa yang harus aku lakukan untuk mengalahkannya? Bolehkah aku membuatnya mengucapkan kata-kata itu? Dia bertanya sambil membuat posisi bertarung. Hahaha, Minos Stuart, tidak sesederhana itu. Kata salah satu wanita bangsawan di sana. Kamu memang bisa membuat kami mengucapkan kata-kata itu. Tapi apakah kamu bisa melakukan itu? Maka Anda tidak perlu putus asa. Kami dari Kerajaan Bunga bersikap adil, dan bahkan orang lemah di levelmu mempunyai peluang dalam tantangan kami. Wanita ini tidak berbohong. Karena keterampilan garis keturunan jahat yang dimiliki oleh keturunan bangsawan negara ini, mereka harus mengikuti berbagai aturan yang diberlakukan oleh benua tersebut. Atau mereka akan diburu dan dibunuh. Para wanita ini tidak sekadar memainkan permainan yang hanya menguntungkan mereka. Bahkan ketika mereka lebih kuat dari lawannya, mereka mengusulkan kondisi pertempuran yang adil. Misalnya, pada kesempatan langka ketika seseorang setingkat Minos muncul di kerajaan ini, bahkan wanita dengan beberapa level di atas pria yang tertantang tidak akan menghadapi mereka secara langsung. Hal-hal tersebut akan menimbulkan tantangan bagi orang-orang pada level tersebut untuk dilewati, tentu saja, asalkan mereka cukup berbakat. Namun, bahkan bagi orang-orang yang bertalenta tinggi sekalipun, tantangannya tidak akan mudah karena tujuannya hanya untuk menguji bakat tersebut. Bukan untuk membiarkan mereka lolos dengan memberikan kemenangan kepada yang paling mampu dengan mudah. Jadi, meskipun dalam pandangan mereka, situasi Minos tidak menguntungkannya, tidak ada dari mereka yang akan bersikap kotor atau bertindak secara pribadi melawannya. Itu akan sangat memalukan bagi mereka. Mereka memiliki rasa hormat yang besar dan hanya akan menunjukkan kekuatan maksimal kepada lawan yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Karena banyak orang di sana yang tidak memahami kekuatan Kaisar Stuart, mereka dengan mengejek menertawakannya mendengar kata-kata wanita itu. Brengsek, Maris menyadari apa yang ingin dilakukan Minos dan melompat menjauh darinya, takut merasakan dominasi yang begitu mengganggunya. Jadi hanya aku yang memaksamu, ya? Minos mengedarkan energinya untuk mengaktifkan avatarnya dan memamerkan sebanyak mungkin kemampuan fisiknya kepada para wanita ini. Dia bisa merasakan bahwa mereka memiliki teknik yang bagus. Beberapa bahkan mungkin memiliki 2 atau 3 teknik tingkat emas di setnya. Dalam hal ini, dia hanya bisa mengalahkan mereka sesuai rencana dengan mengerahkan upaya. Apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Aku tahu bahwa tantanganmu terjadi satu persatu. Tapi kenapa kita tidak membuat daftar tunggu? Dengan begitu, jika aku menang, kalian yang berikutnya akan memiliki keuntungan dibandingkan yang lain untuk menantangku, katanya. Para Kasim di sana memandang Minos dengan alis menyempit, mencoba memahami apa yang ada dalam pikiran pria ini. Merekalah yang paling tahu tentang Kaisar Stuart di antara semua orang di sana. Namun, bahkan mereka tidak menyadari pencapaian terbaru Minos atau kekuatan yang dimilikinya. Lagi pula, Kerajaan Bunga jauh dari Dataran Hitam, dan hanya sedikit yang menerima pemberitahuan tentang kekuatan dan tindakan orang ini. Jika mereka adalah kultivator tingkat 9, seperti para wanita yang mengawasi pergerakan Minos selama berhari-hari, mereka akan tahu untuk tidak menunjukkan hal seperti itu kepada atasan mereka. Sayangnya, ketidaktahuan akan menghalangi mereka untuk mencegah lebih banyak wanita menantang Minos. Kalau begitu, aku, Fawn Jarvis. Aku, Sibylle Blair, menantangmu, Minos Stuart. Separuh dari wanita bangsawan di kamp itu, 7 wanita antara level 76 dan 78, menantang Minos, menciptakan daftar tunggu tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara bagian ini. Minos senang dengan ini dan berkata, sebelum mengambil tindakan. Yah, aku percaya meskipun kamu tidak bisa melawanku secara bersamaan, aku bisa melakukannya melawanmu, bukan? Jadi ayo kita akhiri ini secepatnya, bunga sayang. Mereka ingin menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap Minos. Namun, setelah dia selesai berbicara, mereka semua langsung merasakan kemampuan fisiknya yang kuat. Silakan kunjungi dalam sekejap mata. Wanita level 76 dan wanita berikutnya yang seharusnya menghadapinya jika dia mengalahkan wanita level 76 pertama juga merasakan level mereka turun ke level 75. Sementara itu, level Minos dengan cepat naik ke level 73. Apa? Salah satu Kasim membuka mulutnya dengan heran, tidak menyangka akan melihat Minos menggunakan kemampuan ini untuk melawan wanita seperti itu. Sementara itu, para wanita bangsawan di sana mengerutkan kening, merasakan bahwa dia jauh lebih menantang daripada yang mereka kira. Orang pertama yang menantang Minos menggigil, merasakan kekuatannya berkurang dengan cara yang tidak dia duga. Tapi secara bersamaan, avatar jiwa Minos menunjukkan dirinya kepada semua orang di kamp, membuat para wanita menderita akibat efek dari tekniknya. Dia memfokuskan tekniknya pada wanita yang lebih kuat agar tidak secara tidak sengaja membunuh wanita yang lebih lemah,
para pelayan yang hanya ada di sana untuk mengabdi. Sementara itu, dia hanya mengarahkan devouring art-nya pada wanita-wanita yang menantangnya, meninggalkan individu lain hanya tertekan oleh chaotic gravity agar mereka tidak bergerak. Minos tidak ingin ada orang yang menghalangi pertandingannya, jadi bahkan para saint spiritual level 79 di sana pun tidak bisa bergerak karena tindakan awalnya. Apa? Bagaimana mungkin? Maris bertanya-tanya, dengan mulut ternganga saat dia melihat semuanya dari jauh. Dia belum pernah melihat Minos menggunakan kemampuan bawaan ini sebelumnya, jadi melihatnya di level 73, dia terkejut seperti anggota KAM. Tapi melihat dia mendominasi semua orang dengan hanya budidaya level 73, binatang ini merasa lebih terkesan. Dengan kekuatan itu, aku merasa tidak sanggup melawannya. Dia berseru dalam benaknya. Melihat Minos dalam wujud itu sudah sekuat sage spiritual level 81. Wanita level 76 yang pertama kali menantangnya, Ruby Salazar, memucat saat dia merasakan tekanan yang diberikan Minos padanya, memaksanya berlutut. Minos menyadari wanita ini dan orang lain di sana mungkin menunjukkan perlawanan terhadapnya, karena mereka memiliki teknik tingkat emas untuk membantu mereka. Namun, tidak satupun dari mereka yang memiliki teknik lengkap dengan kualitas seperti ini. Akibatnya, mereka akan memiliki beberapa kelemahan terhadapnya, seperti pertahanan, pikiran, serangan, dan kecepatan, yang telah dia sadari sebelum dia memulai gerakannya. Minos bisa melihat kelemahan lawannya melalui kemampuan visual yang didapatnya setelah melaju ke tahap ke-8, sehingga ia sudah menyadarinya bahkan sebelum ia bertindak. Strategi apa yang terbaik untuk setiap lawannya? Oleh karena itu, dia menekan mereka terhadap kelemahan mereka ketika dia menunjukkan avatarnya, tidak memberikan kesempatan kepada para wanita yang ingin mengebiri dia. Menurutku itu kemenangan, bukan? Apakah ada di antara kalian yang ingin melanjutkan, atau mengakui kekalahan? Dia bertanya setelah membuat semua wanita itu bertekuk lutut. Membuat mereka merasa tidak enak karena penghinaan dan fluktuasi spiritual yang kuat yang menargetkan titik lemah mereka. Jika dia melakukan kesalahan sekecil apapun pada saat itu, mereka bisa mati. Meneguk, dalam situasi ini, mereka menyesali posisi gegabah yang mereka ambil satu persatu. Bangkitnya dataran hitam bab 1542 hadiah. Dengan cepat, masing-masing wanita yang menantangnya menyatakan dirinya sebagai pecundang, dimulai dari wanita pertama hingga mencapai wanita terakhir yang melakukan tantangan. Minos memastikan untuk mengikuti urutan tantangan untuk mencegah salah satu dari mereka menggunakan alasan untuk membatalkan tantangan yang sudah dibuat. Melalui ini, dia mengalahkan 7 dari mereka, mendapatkan hak atas hadiah dari masing-masing orang suci spiritual tingkat menengah dan tinggi. Semua orang di sekitar terkejut dengan cara Minos menangani masalah ini, merasa bahwa dia terlalu kuat, di luar apa yang mereka anggap normal dalam kenyataan. Tidak hanya para wanita bangsawan di sana yang merasakan kekuatan terburuk Minos yang merasakan hal ini, tapi juga para kasim, penjaga, dan pelayan. Yang semuanya entah bagaimana menderita untuk sementara waktu karena kekuatannya. Para pelayan terbaring di tanah, berkeringat dingin. Di saat yang sama, para penjaga dan kasim pucat. Tidak percaya dengan kekuatan orang level 71 ini, yang bahkan bisa mengalahkan mereka semua bersama-sama. Salah satu wanita bangsawan terkuat di sana, level 78. Mengepalkan tinjunya dan melihat ke tanah, merasa terhina tetapi tidak mengeluh. Bagaimana ini bisa terjadi padaku? Brengsek, seharusnya aku tidak menantangnya. Pantas saja yang mulia sendiri ingin Minos memutuskan siapa yang akan menantangnya. Dia sebenarnya adalah monster yang hanya bisa dikalahkan oleh para putri. Dia berpikir dalam hati, sementara hanya suara angin di pepohonan di sekitarnya yang terdengar. Keheningan di area tersebut memekakkan telinga bagi orang-orang ini, dan ketika salah satu dari mereka akhirnya mengatakan sesuatu. Yang lain mengucapkan terima kasih dalam hati mereka karena hal ini dapat mengakhiri penderitaan mereka. Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Wanita pertama yang menantang Minos bertanya padanya, merasa bahwa itu adalah tugasnya untuk memberikan presentasi kepada lawannya sejak awal. Saat ini, dia merasa sangat bodoh, tetapi tidak ada tempat untuk lari. Mereka semua telah ditipu oleh Minos, tapi dia hanya mengikuti aturan mereka sendiri. Sial, mereka bahkan menertawakannya. Minos memandang wanita itu, merasakan ketakutan di sekitarnya, puas dengan kemenangannya. Yah, aku menang. Sekarang kalian bertujuh berhutang padaku. Apa yang kamu inginkan? Wanita terkuat di antara mereka, level 78, bertanya dengan suara rendah, masih dengan kepala tertunduk. Minos menatapnya dan berkata, seperti yang saya katakan, saya mencari bantuan Anda untuk menemukan diri saya di tempat ini dan menemukan beberapa orang. Adakah di antara Anda yang dapat membantu saya dalam hal itu? Saya ingin menemukan Harold Edwardstone, Kaisar Kekaisaran Flaming, dan Oswald Coleman, kakek saya. Para kasim di sana menggumamkan sesuatu kepada majikannya sementara para wanita di sana saling memandang. Salah satu dari mereka berkata, aku tidak tahu di mana kakekmu berada, tapi aku tahu lokasi Harold.
Dia berada di ibu kota kerajaan, kota bunga, menunggu untuk menjalani upacara perkawinan. Oh, jadi kejantanannya masih utuh? Minos bertanya dengan heran sementara Maris sudah berada di sisinya, masih menatapnya dengan aneh namun lebih nyaman dengan keadaan. Ya, benar. Wanita itu membenarkan sebelum berkata. Dengan informasi itu, aku tidak berhutang apa-apa lagi padamu. Minos tidak keberatan dan melihat keenam lainnya. Bagaimana dengan kakekku? Apakah ada di antara kalian yang tahu tentang dia? Seorang Kasim menjelaskan situasinya kepada Minos. Yang mulia Minos Stuart, tidak sesederhana itu. Nona Sibylle hanya mengetahui lokasi dan situasi Harold, karena keadaannya agak istimewa di kerajaan. Di sisi lain, kakekmu tidak memiliki status yang begitu penting, dan orang-orang setingkat kita tidak akan memiliki informasi itu. 6 wanita yang tersisa mengangguk setuju, menyesal tidak mengetahuinya, karena ini adalah kesempatan bagi mereka yang lain untuk bebas dari komitmen apapun terhadap Minos. Minos kemudian melihat mereka dan berkata, karena aku meminta salah satu dari kalian menyelidiki keberadaan Oswald. Kalian hanya akan terbebas dari keterlibatan denganku jika kalian memberiku informasi mengenai lokasi dan situasinya. Seorang wanita bangsawan level 77 bersedia melakukan ini. Lebih memilih untuk segera berkomitmen pada sesuatu daripada menunggu pria ini memutuskan hal lain, silakan kunjungi itu hanya pekerjaan yang membosankan. Sementara itu, Minos bahkan mempunyai hak untuk mengambil senjata dan armor mereka, barang yang sangat mereka hargai. Jadi, untuk menghindari kehilangan sesuatu yang berharga, wanita itu telah berkomitmen untuk melakukan hal ini. Minos mengangguk padanya dan melihat kelima lainnya. Saya ingin salah satu dari Anda melakukan perjalanan bersama Maris dan saya sampai kita mencapai ibu kota kerajaan ini. Tugas Anda adalah membantu perjalanan ini dengan sumber daya budidaya dan informasi yang diperlukan selama hari-hari perjalanan ini. Seorang wanita level 78 bersedia melakukan ini, hanya menyisakan 4 dari mereka yang takut kehilangan barangnya. Kalian semua, kalau aku tidak salah dengar, aku bisa menuntut apapun yang kalian punya kan? Termasuk kebebasan kalian? Seorang Kasim melangkah maju. Yang mulia Minos Stuart, ketahuilah bahwa aturan tantangan mencegah tertantang merampas kebebasan wanita kerajaan. Tidak masalah, aku hanya ingin keluargamu membantuku dengan layanan kecil. Dia tersenyum. Aku membutuhkan sage spiritual untuk menemukan seseorang di Flaming Empire untukku. Namanya Mortimer Burgess, level 80. Orang ini tidak perlu bertindak melawan Mortimer. Temukan saja dia. Saya akan melakukan sisanya ketika saya menerima lokasinya. Tak satu pun dari wanita ini dapat melakukannya sendiri, namun beberapa memiliki kerabat yang cukup kuat untuk menemukan Mortimer. Jadi salah satu dari mereka bersedia melakukan pekerjaan itu. Minos senang dan melanjutkan. Lagi pula, aku butuh sekutu militer dan komersial. Jadi bagaimana kalau keluarga kalian bertiga membuat kesepakatan denganku? Tentu saja, perjanjian itu hanya akan melibatkan orang-orang yang dipimpin oleh Anda, bukan atasan Anda di keluarga Anda. Ketiganya menghela nafas setelah mendengar bahwa karena mereka bisa mendapatkan keuntungan dari kesepakatan apapun yang mereka lakukan. Mereka tidak perlu kehilangan apapun yang berharga dari Minos saat ini. Beberapa bahkan membawa obat-obatan tingkat Sein, sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Jadi tuntutan Minos diterima tanpa masalah besar, dan ketegangan di sana berkurang setelah kata-katanya. Di tengah-tengah ini, sage spiritual berdiri di samping dua wanita memperhatikan Minos, memandang mereka berdua. Apakah kalian berdua tidak mengkhawatirkan hal itu? Dia bertanya. Mengapa kita harus menjadi seperti itu? Yang lebih lemah dari keduanya menanyainya alih-alih menjawab. Maksudku, Minos jauh lebih kuat dari orang-orang ini. Adakah yang bisa menghentikannya? Menurutku dia akan mendapatkan banyak hal dalam perjalanan melalui negara bagianmu ini. Wanita level 86 lalu berkata. Itu sampai dia bertemu dengan beberapa putri. Saat itu, dia tidak akan bisa menang, dan gennya harus tetap bersama kita. Menurutmu kenapa dia tidak bisa menang? Aku tahu keturunanmu kuat dan memiliki perlengkapan yang lengkap. Tapi Minos luar biasa. Anda akan melihat. Yang lebih kuat dari keduanya berkomentar sambil tersenyum. Pokoknya, ayo kita lanjutkan. Mereka akan pergi. Pada saat itu, beberapa wanita bangsawan yang akan menyelidiki masalah Minos berangkat. Pada saat yang sama, ia ditemani oleh 4 wanita lainnya, 3 di antaranya akan membawanya ke keluarga masing-masing untuk berbisnis. Dia tidak tahu di mana Oswald berada, dan situasi Harold tidak begitu mendesak. Jadi dia akan menyelesaikan urusan itu terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya. Segera, dia dan kelompoknya akan berangkat menuju kota pertama di kerajaan bunga yang bisa dia kenali. Bangkitnya dataran hitam bab 1543 seberapa kuat dia akan menjadi. 3 minggu kemudian, setelah berangkat dari kamp sebelumnya, Minos mengikuti wanita yang berhutang padanya ke kota pertama yang dia temui di negara bagian ini. Disitulah laki-laki secara teknis dilarang untuk tinggal, rumah beberapa keluarga bangsawan di negara bagian ini.
Tapi jangan salah, bahkan kota-kota di negara bagian yang melarang manusia untuk tinggal ini pun memiliki orang-orang semacam itu yang tinggal di sana. Mereka adalah para Qasim, ayah dari prajurit wanita kerajaan, atau bangsawan laki-laki, putra dari prajurit wanita. Entah kenapa, anak laki-laki dari wanita keturunan bangsawan di negara bagian ini terlahir mandul. Karena alasan ini, mereka dapat hidup di negara ini tanpa masalah, meskipun di masa lalu. Beberapa wanita dari garis keturunan kerajaan telah mencoba menginduksi reproduksi anggota garis keturunan mereka dengan sepupu mereka. Hal itu telah mengakhiri hidup para bangsawan tersebut namun menyelamatkan nyawa semua orang yang datang setelahnya, yang, hingga saat ini, dapat hidup damai bersama saudara perempuan, ibu, dan banyak bibi mereka. Namun selain kedua tipe pria tersebut, tidak ada orang lain yang diperbolehkan tinggal di kota tersebut, dan hanya pada siang hari pengunjung seperti Minos dapat lewat. Karena situasinya, Minos sudah menerima beberapa tantangan lagi di hari-hari sebelumnya. Bahkan mengingat rumor tentang kekuatannya yang sudah tersebar sejak pertarungan pertamanya melawan wanita di negara bagian ini. Dia belum pernah melawan kelompok lain pada hari-hari dia melakukan perjalanan ke kota ini. Karena para wanita dan Qasim yang bepergian bersamanya telah membantu para wanita dalam perjalanan mereka, melewati setiap kamp di sekitar mereka. Namun orang lain yang pernah melihatnya bertarung, terutama para pelayan, telah menyebarkan apa yang mereka lihat kepada teman dan kenalan mereka, dengan cepat menyebarkan berita tentang dia kepada orang-orang di wilayah kerajaan tersebut. Tetapi bahkan dengan rumor bahwa dia adalah monster yang mampu mengalahkan Qasim level 79 tanpa usaha, beberapa wanita di kota ini telah menantangnya. Dia telah memenangkan beberapa tantangan ini. Jadi dia telah mengumpulkan beberapa ribu kristal bermutu tinggi, obat-obatan yang berguna untuk memberi makan Maris, dan peralatan tingkat tinggi kelas 3 untuk tentara dataran hitam. Di tengah hari-harinya di kota ini, Minos telah menandatangani perjanjian kemitraan dengan keluarga 2 dari 3 wanita yang dituntutnya. Dalam perjanjian ini, dataran hitam akan menjual sumber daya bernilai tambah tinggi ke kerajaan bunga, seperti anggur spesial dari daerah tersebut, tanaman afrodisiak, dan produk yang dibuat oleh para profesional spiritual. Saat ini, kerajaan Minos masih belum memiliki banyak hal untuk dijual kepada keluarga para wanita tersebut. Tetap saja, kaisar ini telah menjamin pembeli barang-barang ini ketika hari ini tiba. Dan dengan itu, keluarga-keluarga tersebut juga harus menyediakan beberapa barang yang sulit ditemukan di wilayah Minos, tetapi juga dukungan militer. Pasukan yang dipimpin oleh para wanita itu harus bersahabat dengan pasukan Minos. Jika terjadi masalah antara dataran hitam dan kerajaan bunga atau negara-negara tingkat tinggi di benua itu, keluarga-keluarga tersebut harus menjadi perantara atas nama mereka. Di satu sisi, perjanjian ini serupa dengan apa yang telah dicapai Harold untuk negaranya sebelumnya. Bagaimanapun, hari ini, Minos akan menyelesaikan formalisasi perjanjian terakhir dari 3 perjanjian sehingga dia akhirnya bisa kembali ke perjalanannya menuju kota bunga. Bagaimana menurutmu? Apakah itu cocok untukku? Minos meminta Maris dan wanita level 78 yang bepergian bersama mereka untuk membayar biaya perjalanan mereka ke ibu kota kerajaan. Saat ini, mereka berada di sebuah hotel megah dan indah di kota tempat mereka singgah. Tempat ketiga keluarga wanita tersebut berada, silakan kunjungi meskipun tempat ini bukanlah tujuan kebanyakan orang di benua ini. Wanita dari seluruh dunia spiritual menjadikan negara ini sebagai tempat untuk dikunjungi dalam hidup mereka. Mereka yang mampu secara finansial dan spiritual akhirnya datang ke tempat ini. Oleh karena itu, daya tarik wisata tempat ini tidak nol, dan di kerajaan ini terdapat hotel dan segala jenis infrastruktur yang diperlukan untuk menerima orang dari luar. Di salah satu tempat ini, Minos tinggal bersama mereka berdua, dan saat ini, dia sedang mencoba salah satu baju besi yang dia menangkan sehari sebelumnya. Itu adalah baju besi berwarna ungu tua, menutupi bagian atas lengan, bahu, dada, perut, dan punggung, dengan relief kecil yang membuatnya terlihat indah. Namun hal yang paling mengesankan tentang armor ini bukanlah penampilannya yang halus, melainkan klasifikasinya. Itu adalah armor tingkat rendah tingkat 4, sesuatu yang Minos cukup beruntung dapatkan setelah mengalahkan orang suci spiritual level 79 sehari sebelumnya, seorang penantang lokal yang kaya. Dia tidak cukup kuat untuk bertahan lama dengan armor yang membutuhkan budidaya level 80 dari pemakainya, jadi dia hanya mencobanya untuk digunakan di masa depan. Item dengan kualitas ini hampir 20% lebih efisien dibandingkan dengan klasifikasi kelas 3 tingkat tinggi, jadi Minos sangat ingin menggunakan sesuatu seperti ini. Kelihatannya bagus sekali untukmu. Wanita level 78 itu berkata ketika Maris mengamati detail dari armor itu. Binatang spiritual itu bertanya, dengan armor itu, kamu memiliki 1 item pertahanan dan 1 item ofensif level rendah kelas 4. Tapi apakah kamu bisa menggunakannya? Atau apakah itu terlalu berat untukmu? Minos telah mendapatkan pedang dengan peringkat yang sama dengan armor itu 3 hari yang lalu. Jadi Maris bertanya-tanya akan menjadi seberapa kuat dia setelah menambahkan item itu lebih banyak.
Aku hanya bisa menggunakan salah satu item ini tanpa masalah setelah naik ke level 73. Sedangkan untuk menggunakan keduanya secara bersamaan, aku harus mencapai level 75. Jadi tidak, aku tidak akan bisa menggunakan mereka untuk sementara waktu. Dia tulus. Dia sudah memiliki armor dan pedang tingkat rendah kelas 4 yang Henricus Longus tinggalkan untuknya di kerajaan tata ruang. Namun meski begitu, Minos belum pernah menggunakannya karena dia tahu dia tidak mampu. Level 75. Butuh beberapa saat hingga hal itu terjadi. Binatang itu menghela nafas, membayangkan dia belum bisa melihat Minos menggunakan barang seperti itu dalam perjalanan ini. Perjalanan ini dimulai dengan kemarahan pada Minos atas semua yang terjadi saat mereka pertama kali bertemu. Namun setelah berminggu-minggu bepergian bersama, dia menjadi terbiasa dengan pria itu dan kemampuannya yang tidak biasa. Jadi Maris ingin melihat orang ini menggunakan semua keahliannya dan item kelas 4 itu, yang pasti akan menempatkannya di atas kekuatannya saat ini. Sayangnya, dia tidak bisa melakukan hal seperti itu dalam jangka pendek. Pokoknya, sungguh mengesankan bahwa kamu setidaknya bisa menggunakan ini untuk menunjukkannya kepada kami. Wanita level 78 itu berkomentar, melihat Kaisar Stuart melepaskan armornya. Saya berharap melihat Anda menjadi lebih kuat di masa depan. Akan menarik untuk melihat di mana Anda bisa menjadi seorang Kasim. Orang Kasim, Minos terkekeh sambil menatap wanita yang sesekali menggodanya dengan kalimat seperti di atas. Itu tidak akan terjadi, Emma. Jika pada akhirnya kamu mencapai level kepala Kasim, dengan keahlianmu yang luar biasa, kamu mungkin bisa mencapai level kekuatan para pemimpin benua. Pada saat ini, kerajaan akan menjadi sekuat tetangga kita. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1544 tujuan sekunder di Kerajaan Bunga. Mendengar komentar Emma, Minos menggelengkan kepalanya dengan negatif, meskipun dia setuju bahwa dia akan sekuat beberapa ahli terkuat di benua itu jika dia mencapai tahap itu. Minos tidak mengenal kepala Kasim Kerajaan Bunga. Namun, dia sudah mendengar dari Emma bahwa orang ini adalah seorang kultivator tingkat 10. Mempertimbangkan bahwa dia dapat meningkatkan kualitas fisiknya sekali lagi ketika dia akan pindah ke tahap itu, dan kekuatannya akan meningkat pesat pada saat itu. Dia setuju dengannya mengenai potensinya. Tapi semua kekuatan itu demi kebaikan Kerajaan Dataran Hitam, bukan Kerajaan Bunga. Kau boleh memimpikannya, tapi itu tidak akan terjadi, Emma. Dia tersenyum padanya, yakin bahwa wanita ini akan segera menjadi marah dan meninggalkannya. Maris hanya memperhatikan keduanya, melihat Minos telah menyimpan armor ungu di cincin spasial dan mulai mendapatkan kembali energinya. Begitulah kekuatan item kelas 4 tingkat tinggi sehingga hanya dengan memakainya beberapa saat. Dia sudah kehabisan tenaga. Binatang buas ini akan mengawasinya beberapa saat hingga beberapa pegawai hotel tempat mereka berada mengetuk pintu kamar itu dan berkata, "Prajurit, Yang Mulia Minos Stuart, Sagebis, sekelompok dari keluarga Johnston sedang menunggu Anda di lobi." Mendengar itu, Minos membuka matanya, mendengar informasi yang ditunggu-tunggu sehingga akhirnya bisa melanjutkan perjalanan. Dari 3 wanita yang berjanji akan membuat kesepakatan dengannya setelah kemenangannya di kamp beberapa minggu lalu. Hanya wanita dari keluarga Johnston yang tersisa untuk memenuhi janjinya kepadanya. Orang berlevel 76 itu telah meluangkan waktunya, karena dia kesulitan menyelesaikan masalah ini dengan keluarganya dan mendapatkan hakim spiritual yang mampu menyegel kesepakatan antara dia dan Minos. Karena itu, hal-hal mengenai persetujuannya dengan dia memakan waktu lebih lama. Namun, wanita itu telah berjanji kepadanya bahwa segera setelah dia dapat menyelesaikan semua hal yang diperlukan, dia akan datang bersama hakim spiritual ke tempat ini untuk menyegel persetujuan mereka. Itu isyaratnya, jadi Minos sangat senang mendengar perkataan pegawai hotel itu. Baiklah ayo, ia berdiri dari posisi meditasinya, belum pulih 100%, namun cukup untuk mampu melindungi dirinya jika terjadi hal aneh. Kedua temannya mengikutinya saat mereka melihatnya menuju lantai pertama gedung ini, juga merasa puas, karena mereka dapat melanjutkan perjalanan setelah hari ini. Bahkan Emma agak terburu-buru dalam perjalanan ini karena dia tidak hanya membayar biaya menginap mereka berdua di Kerajaan Bunga. Tapi dia juga tidak suka melihat kerabatnya kehilangan barang-barangnya karena Minos. Semakin lama dia tinggal di kota, semakin banyak wanita penasaran dan bodoh yang datang untuk menantangnya dan akibatnya kehilangan barang mereka. Minos telah mendapatkan banyak hal dalam beberapa minggu terakhir, jadi dia merasa dia akan mendapat untung beberapa kali lebih banyak daripada Harold jika dia berhasil melarikan diri dari kerajaan. Meskipun dia percaya diri pada para putri, dia merasa kasihan pada kerabatnya yang akan kehilangan sumber daya yang tidak dapat kembali lagi nanti, apapun hasil perjalanan mereka. Mudah-mudahan kita akan meninggalkan kota ini hari ini. Dia menghela nafas. Sesampainya di lobi hotel itu, Minos langsung bertemu dengan wanita yang dia pukul beberapa minggu lalu. Beberapa tetua dari keluarga Johnston, dan seorang lelaki tua yang seharusnya menjadi hakim spiritual. Melihat sage spiritual tingkat tinggi dari keluarga itu, Minos segera menyapa mereka.
Senang sekali bertemu dengan pejuang mulia dengan status setinggi itu. Saya tersanjung bahwa orang-orang penting seperti itu bepergian hanya untuk menyambut saya. Salah satu wanita berpangkat tinggi di grup ini memandang Minos dengan serius dan berkata, "Kamu beruntung karena kamu hanya seorang suci spiritual. Kalau tidak, Minos, kamu pasti sudah kalah sekarang." "Itu hanya keberuntunganku." Dia tersenyum, tidak ingin memprovokasi para ahli ini tetapi tidak takut pada mereka. "Tapi kita semua mengikuti aturan setempat, jadi tidak ada penyesalan kan?" Bagaimanapun, yang saya harapkan untuk Nona Johnston adalah sesuatu yang sederhana untuknya dan baik untuk semua orang. "TSK, kamu berani dan nakal, Minos Stuart." Seorang wanita level 88 berkata, mengetahui bahwa dia adalah pencatut karena telah mendorong banyak wanita untuk menantangnya. Untuk bertahan hidup di dunia spiritual yang berbahaya, seseorang perlu menggunakan semua keterampilan yang dimilikinya, termasuk kecerdasan. Dia setuju sebelum melihat ke arah wanita yang menantangnya dan bertanya, "Jadi, apakah kamu berniat menepati janjimu sekarang?" Wanita itu mengepalkan tangannya, tidak menyukai ini tetapi ingin segera menyelesaikan semuanya. Dengan begitu, setidaknya, dia tidak perlu lagi bertemu dengan Minos, dan mereka tidak lagi mendengar para tetua menekannya untuk segera membayar utangnya. "Ya, ayo kita selesaikan." Minos tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya sudah membuat kesepakatan tentang sebagian besar barang yang bisa saya perdagangkan dengan negara bagian Anda, jadi tidak banyak yang akan saya tawarkan kepada Anda. Dengan begitu, saya ingin jaminan Anda bahwa Anda dan bawahan Anda tidak akan bertindak melawan dataran hitam, apapun yang terjadi. Lebih jauh lagi, misalkan suatu saat kita membutuhkan dukungan. Dalam hal ini, Anda dan bawahan Anda harus bersedia bertindak membantu kami." Wanita ini harus menyetujui lebih banyak perjanjian militer dengan Minos dibandingkan dengan dua lainnya, karena butuh waktu lama baginya untuk mencapai titik tersebut. Bagaimanapun, dia tidak berpikir itu akan menjadi masalah dan berkata, "Baik menurutku." Mereka kemudian mencari tempat duduk, di mana hakim spiritual akan meresmikan syarat-syarat perjanjian antara para pihak, yang akan ditandatangani oleh mereka 2 jam kemudian. Setelah penandatanganan itu, komitmen wanita itu pada Minos telah berubah, dan kini dia tidak lagi terkejut dengan apapun yang diputuskannya nanti. Yang harus dia lakukan hanyalah mengikuti aturan perjanjian tanpa khawatir dia akan menuntut lebih banyak hal karena memenangkan tantangan. Setelah urusan itu diselesaikan, dia dan keluarganya kembali dari tempat mereka berangkat, meninggalkan Minos dan mereka berdua sendirian di hotel. Setelah Minos menutup kesepakatan sebelumnya, 2 hari berlalu. Dalam 2 hari itu, dia menyelesaikan tantangan terakhir yang diterimanya di kota itu sebelum akhirnya berangkat melanjutkan perjalanannya ke arah barat menuju ibu kota kerajaan. Saat ini, dia dan 2 rekan seperjalanannya sedang tiba di sebuah desa kecil dalam perjalanan mereka, tempat Minos bermaksud untuk menyelesaikan beberapa masalah. Dia sudah berpikir untuk menyelesaikan masalah mengenai peta miliknya yang diinginkan oleh bajak laut segitiga darah dan Kekaisaran Timur. Semakin banyak orang yang mendekatinya tentang hal semacam itu, jadi Minos ingin mendahuluinya dan mencari tahu sebanyak yang dia bisa dalam perjalanan melalui kerajaan bunga ini. Negara bagian ini mungkin bukan yang terkuat di benua ini. Meski begitu, kota ini punya alasan untuk tetap eksis, meskipun dikelilingi oleh 2 negara yang memiliki dewa spiritual tingkat tinggi di antara mereka. Kekaisaran Timur dan Kekaisaran Evergreen tidak begitu saja menjauhkan kepentingan mereka dari kerajaan wanita ini karena tempat ini tidak memiliki nilai di mata mereka atau karena rasa hormat. Sebaliknya, mereka melakukan hal ini karena perempuan di daerah ini mempunyai metode mereka sendiri untuk menjamin kemerdekaan mereka. Jadi sebagai negara tingkat tinggi, kerajaan bunga bisa mendapatkan informasi berguna. Bangkitnya dataran hitam bab 1545 upaya Minos. Minos tahu dia punya peluang bagus untuk mendapatkan sesuatu dalam keadaan ini karena dia sudah membicarakannya secara dangkal dengan Emma. Karena alasan ini, wanita ini membimbingnya menuju desa di depannya, yang konon merupakan rumah bangsawan dari seorang wanita yang mungkin memiliki informasi tentang hal ini berada. Tidak ada pos gereja spiritual di kerajaan bunga, namun negara bagian ini ramah terhadap organisasi tersebut. Oleh karena itu, beberapa keturunan ratu mempertahankan kontak dengan organisasi tersebut dan, dalam beberapa hal, lebih dekat dibandingkan wanita bangsawan lokal lainnya di organisasi tempat Gloria menjadi bagiannya. Keluarga ini adalah keluarga yang memiliki anggota yang berurusan dengan gereja. Jadi ketika kelompok yang terdiri dari 3 orang itu tiba di dekat kamp itu, mata Minos berbinar penuh minat. Sangat ingin mendapatkan informasi apapun. Saatnya mendapatkan setidaknya beberapa petunjuk. Dia bertanya-tanya sebelum melanjutkan memasuki desa itu bersama Emma dan Maris. Saat mereka bergerak melampaui batas pengawasan para penjaga di lokasi itu, kelompok mereka segera menarik perhatian para sage spiritual yang bersiaga. Salah satu dari mereka meluangkan waktu untuk memeriksa apa maksud semua ini dan sekadar berkomunikasi secara mental dengan orang-orang ini. "Apa yang kamu lakukan di tempat ini?"
Dan mengapa ada seorang pejuang dan makhluk spiritual di samping pria ini? Bukankah itu Minos Stuart? Suara wanita yang sangat nyaman didengar. Terdengar di benak mereka bertiga. Minos menyadari bentuk komunikasi ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya ketika prajurit kerajaan bunga itu menjelaskan situasinya dengan lantang. Senior, aku kalah dalam tantangan terhadap pria ini, dan aku membimbing binatang ini dan dia sampai kita mencapai kota bunga. Itulah yang dia pilih sebagai hadiah atas kemenangannya. Binatang itu kemudian bersujud dan berkata dengan lantang, takut dihukum oleh ahli itu. Senior, dia mengancamku untuk mengikutinya keliling kerajaan. Jadi aku tidak punya pilihan untuk berada di sini. Ceka, bagaimana keberanianmu, Maris? Kamu menikmati perjalanan kita? Seru Minos, melihat pengkhianat ini berlutut sendiri. Itu tidak mengubah fakta kalau aku terpaksa menemanimu. Dia berkata, tanpa memandangnya atau ke arah mana ahli itu berada, mengirimkan kata-katanya ke dalam pikiran mereka. Namun Minos hanya berusaha membuat Maris gugup dan segera mengesampingkan perkataannya. Dia melihat ke arah wanita yang menanyai mereka dan berkata, "Nyonya, saya mencari informasi mengenai kelompok yang terhubung dengan gereja spiritual. Saya yakin seseorang di desa ini dapat membantu saya, jadi saya meminta izin untuk melewati area ini." Wanita itu memandang Minos dengan aneh sebelum memusatkan perhatiannya pada dua orang di sampingnya. Dia berkata terlebih dahulu pada Emma, "Kamu bodoh, bagaimana kamu berani menantang seseorang yang menjadi target yang mulia? Apakah kamu pikir dia tidak punya alasan untuk mengawasinya? Sekarang kamu terpaksa membimbingnya melewati negara kita. Mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakukan." Emma mendengarkan khotbah wanita itu, segera menundukkan kepalanya karena malu. Kemudian Maris mendengar sesuatu juga, tapi karena dia tidak tahu apa-apa tentang ketertarikan ratu pada Minos, betapa spiritual tidak terlalu mengeluh tentang kelemahannya. Pakar itu hanya mengatakan bahwa makhluk spiritual seperti itu adalah aib bagi rasnya. Setelah menyampaikan keluhannya, dia fokus pada Minos dan berkata dengan pita suaranya, "Faye, bawa yang mulia Minos Stuart ke aula tetua. Saya akan menerimanya." Seorang wanita di sekitar tempat Minos dan teman-temannya terdengar segera muncul di depan mereka bertiga. Ketiganya melihat wanita level 81 itu, dan dia berjalan ke arahnya, menyebabkan Maris berdiri dan Emma membuang rasa malunya untuk melanjutkan. "Yang mulia Minos Stuart, ikutlah dengan saya. Saya akan memimpin kelompok Anda ke tujuan Anda." Faye berkata sambil tersenyum, sambil membuka lubang cacing di belakang tempatnya berdiri. Kemudian Minos mengangguk padanya dan memasuki wilayah itu tanpa ragu-ragu, diikuti oleh Emma dan Maris. Dengan melewati lubang cacing terakhir, sesuatu yang dia lakukan seolah-olah dia telah melewati sebuah pintu, Minos sampai di tempat yang besar dan terang di mana sepertinya ada taman buatan. Tapi tidak ada yang buatan di sana. Semuanya alami, bahkan mengingat posisi bawah tanah tempat Minos dikirim. Minos melihat sekeliling dan melihat bahwa akar pohon yang ditempatkan di atas area ini bertanggung jawab atas pencahayaan yang baik di ruangan yang penuh dengan kehidupan tanaman ini. Tapi ada juga banyak barang yang diproduksi oleh manusia, patung yang melambangkan manusia dan binatang. Pada saat yang sama, energi spiritual dan hukum yang ada di area tersebut begitu terkonsentrasi sehingga udara tampak bersinar. Minos tersenyum melihat tempat ini sementara Emma dan Maris muncul di belakangnya, segera menarik kembali aura mereka agar tidak menyinggung orang-orang di sekitar. "Yang mulia Minos Stuart memang kuat dan berani." Sebuah suara datang dari jauh dari mereka bertiga, dan suara langkah kaki menyebar ke sekeliling, menjadi semakin jelas. "Kamu pergi ke tempat ini dan masih berdiri menyaksikan semuanya seolah-olah di museum. Apakah kamu tidak takut menyinggung orang-orang yang tidak seharusnya?" "Menyinggung? Tidak sama sekali. Aku hanya cukup mengesankan untuk melihat area tersebut dengan rasa ingin tahu." Minos berkata sebelum melihat wanita yang berbicara dengan mereka beberapa saat yang lalu, seseorang di level 85. Bertatap muka dengan pria berambut coklat ini, wanita itu tinggi dan kuat seperti bangsawan setempat, dengan rambut hitam dan baju besi wanita berwarna biru, berkata, "Kamu tahu kalau dengan datang ke sini, kamu akan ditantang oleh beberapa gadis junior kita kan? Apa kamu sengaja melakukan ini?" "Tidak sama sekali. Aku punya minat yang mungkin bisa dibantu oleh orang-orang dari tempat ini. Aku akan pergi ketika aku tahu apakah kamu bisa dan mendengar sesuatu yang bermanfaat. Mengenai apakah ada orang yang akan menantangku, itu terserah padamu saja. Aku tidak akan memberitahukan kepada orang lain bahwa aku ada di sini." Dia berkata, menunjukkan pada wanita ini bahwa dia bisa membantunya dan menjaga perjalanannya melewati tempat ini. "Rahasia. Dengan begitu, tidak ada junior di desa ini yang akan kehilangan sumber dayanya. Kamu sangat pandai memberitahu orang lain apa yang harus mereka lakukan, kata wanita itu, tidak suka mendengarnya dari Minos. "Pantas saja aku seorang penguasa," katanya. Wanita itu memejamkan matanya sejenak, memikirkannya. Dia benar-benar tidak ingin membiarkan juniornya berhubungan dengan Minos, atau mereka akan tergoda untuk menantangnya dan kemudian kalah.
Kehilangan tantangan merupakan hal yang memalukan bagi seorang penggarap kerajaan bunga, yang bahkan dapat menghambat perjalanan mereka sebagai wanita dan calon ibu di negara bagian ini. Kemampuan bawaan yang dimiliki para wanita ini menuntut ketenangan jiwa agar dapat berfungsi secara maksimal. Jadi apapun, seperti kekalahan dan penghinaan, dapat menghambat hasil mereka. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan salah satu dari wanita ini untuk memberikan tantangan, itulah sebabnya spesialis ini berada dalam situasi sulit dengan kedatangan Minos. Dia tidak bisa mengusirnya, karena hal itu mungkin menyinggung perasaan ratu, jadi dia memilih untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Ceritakan padaku tentang apa yang kamu cari. Lalu, tergantung pada apa itu, aku bisa menasihatimu. Dia berkata, bangkitnya dataran hitam bab 1546 sejarah kuno. Mendengar pertanyaan ahli itu, Minos langsung ke pokok permasalahan. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah dihubungi oleh orang-orang dari Kekaisaran Timur dan kelompok bajak laut segitiga darah. Keduanya mencari peta di wilayah saya, meminta bantuan saya untuk menemukan hal seperti itu untuk mereka. Saya ingin tahu apakah Anda atau siapapun di sini memiliki informasi tentang peta ini. Bajak laut segitiga darah, alis wanita level 85 itu menyatu. Beberapa ahli di tempat ini entah bagaimana berhubungan dengan gereja spiritual karena itulah fungsi yang diberikan oleh ratu kepada mereka. Artinya, menjaga kontak dengan institusi terbesar di benua tengah. Semua wanita di posisi ini dengan tingkat kekuatan dan pengaruh tertentu tahu tentang kelompok bajak laut itu, bagian dari keluarga Evergreen, yang juga merupakan kekuatan utama di dalam gereja. Dengan cara ini, dia menyadari banyak hal tentang organisasi ini, dan dia merasa aneh jika Minos berbicara dengannya tentang hal itu. Mereka datang kepadamu tentang peta? Wanita ini bertanya ketika dia mengingat sesuatu yang dia dengar dari kepala postingan ini. Orang tersebut adalah wanita level 89, cucu ratu. Pemimpin keluarga ini, yang dibicarakan Emma dan membawa Minos ke tempat ini sehingga dia bisa mencoba peruntungannya dan, siapa tahu, bertemu dengannya. Jawab Minos. Ya, kelompok bajak laut ini menawariku banyak kristal bermutu tinggi hanya agar aku dapat mencari peta ini. Saya ingin tahu apa yang menarik begitu banyak pakar. Saya tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang dapat menyebabkan kehancuran negara saya. Maris dan Emma tergerak oleh tekad Minos untuk melindungi negaranya sampai pada titik di mana dia tidak mau menerima proposal yang murah hati tanpa mengetahui implikasi utamanya. Dia pasti seorang pemimpin. Maris berpikir dalam hati, sesuatu yang tidak jauh berbeda dari apa yang ada dalam pikiran Emma dan bahkan wanita level 85 itu. Wanita itu tahu tentang peta itu dan memberitahu Minos. Saya dapat memberi Anda beberapa informasi tentang hal itu, tetapi itu tidak gratis. Dan apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkannya? Dia bertanya, tertarik, bebaskan wanita bodoh dan binatang malang ini dari keharusan menemanimu di luar kemauan mereka sendiri. Aku akan memberimu beberapa informasi dan memberimu tip mengenai masalah itu. Para wanita di kerajaan bunga sangat menuntut. Mereka sangat berbakat dan memiliki kekuatan di atas rata-rata, bahkan mengabaikan kemampuan reproduksinya. Namun tetap saja, mereka sangat protektif terhadap rakyatnya dan tidak suka melihat ada di antara mereka yang dipermalukan atau dipaksa melakukan apapun. Tentu saja, mereka bermain dengan pria asing dan mengikuti aturan permainan tersebut dengan setia. Namun, jika mereka mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan salah satu dari mereka dari salah satu laki-laki pemenang ini, yang lain akan melakukannya untuk menghindari hal terburuk yang menimpa perempuan tersebut dan mencegah degradasi lebih lanjut pada negara mereka. Di sisi lain, seperti kerajaan dataran hitam, kerajaan bunga memiliki kendali atas semua binatang di wilayahnya. Meskipun Maris bisa hidup bebas hampir sepanjang waktu, dia tetaplah seorang pelayan ratu, yang mempunyai fungsi dan pantas mendapatkan harga diri. Atas semua itu, wanita ini ingin bernegosiasi dengan Minos mengenai informasi yang tidak relevan baginya. Itu penting dan sulit didapat Minos karena dia lemah. Namun baginya, yang telah hidup lebih dari 5.000 tahun dan memiliki tingkat kultivasi 85, informasi ini hanyalah apa yang dia dengar dalam percakapan dengan kakak perempuan dan bibinya. Pertukaran ini layak dilakukan. Minos melihat keduanya dan langsung setuju. Baik, saya akan melepaskan tanggung jawab dan janji mereka setelah Anda memberi saya informasi ini. Dia mengangguk ketika keduanya menatapnya dengan mata anak anjing yang terlantar, merasa bersyukur wanita ini peduli pada mereka. Mereka sudah terbiasa dan bahkan menikmati bepergian bersama Minos, namun tetap menyenangkan mengetahui ada seseorang yang peduli pada Anda. Baiklah, aku akan memberitahumu itu. Dia memandang Minos saat dia duduk di bangku batu di aula itu. Peta yang dicari bajak laut segitiga darah adalah cara untuk mencapai dan memasuki sarkofagus kuno serap, tempat yang telah lama hilang. Saya tidak yakin apa yang terjadi beberapa juta tahun yang lalu di tempat peristirahatan kuno para ahli gereja ini. Bagaimanapun, waktu yang lama telah berlalu. Namun beberapa cerita mengatakan bahwa pada saat itu, dua faksi gereja terpecah dan berperang satu sama lain.
Perang tersebut menyebabkan ditinggalkannya sarkofagus kuno serat, yang konon telah dinodai oleh pihak yang kalah, dan pihak pemenang memutuskan untuk meninggalkannya selamanya dan membuat situs baru yang serupa. Dia memandang ketiganya seolah sedang bercerita kepada anak-anak. Tempat baru itu masih ada dan merupakan tempat gereja spiritual menguburkan para ahli terkemukanya. Hanya demigod spiritual yang bisa beristirahat di tempat itu. Bagaimanapun, sarkofagus kuno serat, yang dulunya berada di Pulau Terapung, akhirnya meninggalkan wilayah gereja, suatu hal yang wajar terjadi seiring berjalannya waktu. Pulau-pulau terapung berpindah, dan jika kekuatan yang mendudukinya tidak berhati-hati, mereka dapat dengan mudah meninggalkan wilayah tempatnya berada dalam beberapa puluh ribu tahun. Dia melanjutkan, setelah membiarkan pulau tersebut meninggalkan wilayahnya, beberapa waktu berlalu, dan sebagian besar pakar gereja tidak lagi mengetahui lokasi tempat itu. Namun kemudian, seorang penantang posisi Paus Agung memulai perjalanannya mencari tempat itu. Berniat untuk memulihkan barang-barang yang tercemar oleh pihak yang kalah dalam pertarungan itu dan menggunakannya untuk mendominasi benua. Ia bukanlah yang terkuat pada masanya karena yang kelak menjadi Paus Maximus adalah favorit untuk posisi Paus tertinggi. Jadi meskipun dia adalah seorang jenius dalam budidaya, dia harus bersekutu dengan sayap radikal gereja yang ingin mendominasi benua dan membutuhkan sumber daya untuk melakukannya dan menempatkannya sebagai pemenang dalam kontes kepemimpinan. Paus Maximus adalah seorang kultivator luar biasa yang telah mencapai level 100, salah satu dari sedikit ahli manusia dalam sejarah yang mencapai level tersebut. Karena bakat seperti itu, lawannya, monster di zamannya, yang di era lain manapun akan menjadi yang terkuat di benua itu, harus memilih alternatif yang berbahaya. Dia bergabung dengan faksi ini, dan sementara mereka mempertahankan posisinya, dia memulai perjalanan bersama tangan kanannya untuk mencari dan mengumpulkan sumber daya sarkofagus kuno serat. Sayangnya atau tidak, dia tidak akan pernah kembali. Apakah dia mati? Minos bertanya. Yang diketahui hanyalah dia berhasil meninggalkan satu pesan terakhir untuk faksinya. Berbicara tentang peta yang dia rancang yang konon bisa mengarahkan para ahli gereja ke tempat seperti itu dan juga padanya. Sayangnya semua orang, ketika pesannya sampai ke kantor pusat gereja, migrasi besar-besaran sudah setengahnya, dan banyak penjarahan serta kehancuran telah menyebar ke wilayah itu. Bagaimanapun, dengan peta ini, seseorang hanya perlu menaruh setetes darahnya di atasnya. Hal itu akan memberikan orang tersebut hak untuk mendapatkan kunci menuju tempat tersebut, dan peta akan menunjukkan jalannya kepada orang tersebut. Oh, tapi apa sebenarnya yang ingin ditemukan oleh kelompok-kelompok ini dengan menggunakan peta ini? Minos bertanya. Bangkitnya dataran hitam bab 1547 kemungkinan nilai peta. Itu aku tidak tahu, tapi orang-orang yang kukenal yang mengetahuinya berpikir bahwa kelompok yang menemukan peta dan mencapai sarkofagus kuno serat akan mampu mendapatkan banyak sumber daya kelas 4. Tapi tidak hanya itu, mereka akan menjadi mampu memulihkan mayat orang itu. Minos mengerutkan kening ketika dia mendengar komentar darinya, tidak mengerti mengapa mayat pria itu memiliki nilai yang signifikan. Dia tahu tentang sifat-sifat tubuh pesilat setengah dewa spiritual, seperti yang seharusnya terjadi pada orang ini. Bagi dirinya sendiri, tubuh itu dapat berfungsi sebagai nutrisi bagi salah satu akar spiritual di wilayah utara, sesuatu yang dapat membantunya meningkatkan kepadatan energi di wilayah kekaisaran tersebut. Tapi itu seharusnya tidak begitu berharga bagi orang-orang berlevel tinggi dari kekaisaran timur dan bajak laut segitiga darah. Belum lagi dari waktu ke waktu, orang-orang berlevel tinggi akan mati dalam kekuatan itu, dan mereka akan memiliki mayat dengan level yang sama. Karena itu, dia tentu saja bertanya dengan ragu. Ada apa dengan mayatnya? Kenapa dia begitu penting? Kata wanita level 85 ini, membuat ekspresi yang menunjukkan ketertarikannya yang besar terhadap masalah tersebut. Pria itu seharusnya selangkah lagi untuk mencapai puncak budidaya di level 99 ketika dia menghilang. Tapi itu bukanlah hal yang terpenting. Yang krusial adalah dia memiliki kemampuan generasi bawaan yang konon begitu kuat sehingga dia bisa menjaga tubuhnya di akhirat. Itu seharusnya cukup untuk membuat jenazahnya tampak terawetkan sedemikian rupa sehingga, bahkan setelah ratusan ribu tahun, tetap terlihat seperti versi menit pasca kematiannya. Itu mungkin tampak seperti keingintahuan biasa saja, tapi bagi seseorang yang mengetahui tentang gereja spiritual seperti wanita ini adalah informasi yang relevan. Gereja memiliki banyak penggarap di jajarannya, yang berarti ada banyak kemampuan khusus dalam organisasi itu. Dan justru karena ini, pada generasi ini, ada orang tertentu di gereja yang memiliki kemampuan yang dapat memasukkan jiwa mereka ke dalam mayat dan menggunakan kemampuan dari mayat itu. Misalkan jenazah yang diawetkan ini ditemukan dan dikirimkan kepada orang ini. Dalam hal ini, mereka bisa mendapatkan tubuh kultivator level 99 dengan kemampuan generasi yang membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan. Dengan kemampuan seperti itu, banyak hal yang bisa diubah di benua ini tanpa Tuhan di generasi sekarang. Minos tidak mengetahui hal yang sama dengan sage spiritual ini.
Tetap saja, dia bisa memahami nilai dari tubuh yang diawetkan dari demigod spiritual level 99. Ada banyak sekali kegunaan untuk hal seperti ini. Dia menyipitkan matanya, memikirkan banyak kemungkinan. Mayat yang segar tidak akan berguna untuk dimiliki karena untuk itu tubuh yang akan dirasuki harus dalam keadaan hidup. Namun selain itu, hal seperti ini mungkin berguna bagi para kultivator yang lebih lemah, yaitu bagi semua orang di dunia spiritual. Minos tidak mempertimbangkan hal ini pada awalnya karena bahkan tubuh demigod spiritual pun terdegradasi seiring berjalannya waktu. Jadi mengingat tahun-tahun yang telah berlalu sejak orang itu terakhir kali mengambil nafas, jenazahnya pasti sudah sangat lelah sekarang. Tapi jika kemampuan ini nyata, maka segalanya mungkin terjadi. Minos mengerutkan kening saat dia memikirkan sesuatu dan bertanya. Tetapi mengapa orang-orang ini baru mencari peta ini sekarang? Siapa bilang mereka baru mencarinya sekarang? Wanita itu memintanya kembali. Seperti yang saya katakan, pesan orang itu sampai ke keturunan faksinya selama migrasi besar. Pada saat itu, wilayah utara berada dalam kekacauan dengan kepergian kekuatan lokal, penjarahan, munculnya penguasa baru, dan peperangan. Mengingat latar belakang Anda, saya pikir Anda akan menyukai saat itu. Bagaimanapun, itu adalah saat yang buruk untuk menemukan apapun di area tersebut, yang masih memiliki spesialis yang datang dan pergi. Jadi tidak ada yang ditemukan. Pada saat yang sama, seiring berjalannya waktu, orang-orang dalam kelompok tersebut menjalani kehidupannya masing-masing, menghadapi masalah, tantangan, peluang baru, Aksesi Paus Maximus sendiri sangat mengganggu situasi tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, mereka yang paling tertarik dengan rencana pria itu punah, hanya menyisakan sejarah, yang akan diikuti oleh sebagian keturunan mereka, tetapi yang lain tidak. Dia berkata, memikirkan kemungkinan tak terbatas yang dapat menghapus tanda-tanda ahli hebat. Lewat. Jadi selama periode ini, pencarian dimulai dan ditinggalkan, tergantung pada generasi anggota gereja spiritual. Faksi di mana dia menjadi bagiannya sudah tidak ada lagi saat ini. Namun, beberapa kelompok gereja, termasuk keluarga Evergreen, mengetahui tentang kisahnya, dan tampaknya, salah satu dari mereka sekarang tertarik dengan kisahnya. Jika Anda ingin tahu mengapa mereka mencari Anda, itu karena Anda adalah orang pertama sejak migrasi besar yang menguasai wilayah itu. Jadi mereka pasti mengira kamulah yang menemukan barang seperti itu. Dia menyelesaikan jawabannya. Bagaimana dengan Kekaisaran Timur? Dia menjawab dengan cepat. Mereka adalah musuh gereja. Jadi wajar saja jika mereka hanya berusaha menghalangi mereka. Jika keluarga Travisani menemukan peta itu, mereka mungkin akan menghancurkannya. Begitu. Gumamnya, puas dengan jawaban wanita ini, yang memberitahu dia lebih dari yang dia tahu. Mayat dan sumber daya kelas 4. Itu cukup berharga, tapi aku tidak tahu apakah itu cukup bagiku untuk terlibat dalam intrik antar raksasa. Minos merenung, mengingat kekuatan dengan demigod spiritual yang kuat menginginkan hal itu. Masalahnya adalah kekuatan-kekuatan ini, khususnya kelompok bajak laut segitiga darah, mulai menekannya. Jika tidak, Minos hanya akan menyimpan peta itu bersamanya, dan ketika dia cukup kuat, dia akan mencari sarkofagus kuno serap untuk mengumpulkan barang-barang di tempat itu. Itu bahkan mungkin membantu Gloria dalam perjalanannya menjadi paus tertinggi gereja spiritual. Namun sementara itu, dia harus menghadapi tekanan yang bisa sangat menghambat tindakannya di dataran hitam dan di benua tengah itu sendiri. Di sisi lain, ide untuk mencoba menjual peta ini sepertinya tidak bagus karena pihak yang tidak membeli item ini mungkin melihat Minos sebagai masalah yang harus dihilangkan. Karena itu, dia berada di persimpangan takdir. Ceka, aku sudah menyimpannya begitu lama. Aku akan terus menyimpannya di kerajaan tata ruang selama aku bisa. Jika pada akhirnya saya tidak punya pilihan selain membuangnya, saya akan memutuskan apa yang harus saya lakukan nanti. Dia mengepalkan tangannya, membiarkan masalahnya diselesaikan lebih jauh lagi. Dia bisa pergi ke sarkofagus kuno serap itu dan kemudian berbohong kepada kekuatan yang menekannya, menyelidiki sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Tapi itu akan berbahaya, dan pertama-tama dia harus mengetahui lebih banyak tentang tempat peristirahatan kuno gereja spiritual ini. Dia tahu wanita itu bisa membantunya dalam hal itu, tapi dia tidak meminta apapun agar tidak menarik perhatian yang tidak perlu. Gloria dapat membantunya mengetahui lebih banyak tentang tempat itu tanpa dia harus mengungkapkan ketertarikannya yang terus-menerus terhadap tempat itu. Yah, hanya itu yang ingin ku ketahui. Minos berdiri, bersyukur atas bantuan wanita itu. Tapi sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, dia memberitahunya. Akhirnya, aku punya tip untukmu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1548 Laut Selatan Pasifik. Petunjuk, Minos bertanya. Ya, wanita level 85 itu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jika kekuatan ini meminta Anda untuk melakukan layanan pencarian, Anda harus menyadari dua kemungkinan yang ada di hadapan Anda. Dua kemungkinan. Yang pertama adalah tentang Anda menolak tawaran keduanya agar tidak membuat jengkel atau menyenangkan salah satu pihak. Saya yakin Anda telah menolak setidaknya salah satu dari mereka,
jadi itu mungkin tindakan terbaik untuk kondisi Anda. Tapi kemungkinan kedua adalah Anda memilih salah satu dari dua sisi dan setia mengikuti jalan itu sampai akhir. Memilih salah satu akan sangat mengganggu pihak lain, dan kemungkinan besar akan menjadi musuh Anda. Jadi jika kamu memilih itu, berhati-hatilah untuk tidak mengunjungi wilayah musuh itu. Tapi wilayahku berada di wilayah gereja, komentar Minos. Tepat sekali, sebaiknya kamu memilih pihak bajak laut segitiga darah jika kamu memilih salah satu pihak. Jika kamu tidak melakukan itu, kamu akan mendapat masalah besar dalam memilih pihak Kekaisaran Timur. Dia berkata, itu benar, kata Minos, mengingat dia tidak bisa menghapus wilayahnya dari wilayah kekuasaan gereja. Itu benar-benar rumit, aku tidak bisa memilih, atau aku akan mendapat perintah pembunuhan di kepalaku. Dia lalu berkata, baiklah, terima kasih atas informasi dan tipnya. Saya yakin saya akan bisa memutuskan berdasarkan itu. Dia menatapnya sambil berpikir dan berkomentar. Jika kamu kalah dalam salah satu tantangan yang akan datang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jadi jika aku jadi kamu, aku tidak akan terlalu mengkhawatirkannya. Hehe, kita lihat saja nanti. Minos tertawa, percaya diri. Tapi jawab satu hal padaku. Akankah orang lain selain ratu bisa memberiku kebebasan Harrow? Putri mempunyai kekuasaan yang cukup besar di kerajaan. Kata wanita itu. Jadi jika salah satu dari mereka menantang Anda dan Anda cukup beruntung untuk menang, Anda tentu bisa meminta kebebasan orang tersebut. Salah satu dari mereka mempunyai pengaruh yang cukup untuk membuat salah satu kerabat kita menyerahkan pria itu. Senang mengetahuinya, hehe. Minos tersenyum, menunjukkan kepada orang itu bahwa dia dapat mencapai tujuannya dalam keadaan ini. Wanita itu tidak percaya pada kemungkinan itu dan hanya tersenyum kasihan pada pria ini. Semoga beruntung. Setelah urusan itu diselesaikan, Minos akan tinggal selama beberapa jam di bagian bawah tanah desa perempuan yang ia singgahi, tanpa menerima tantangan apapun. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Maris dan Emma di penghujung hari sebelum sage spiritual membuka lubang cacing dari tempat itu untuknya. Minos telah membangun hubungan yang baik dengan keduanya. Jadi mereka membantunya dengan memberinya peta untuk sisa perjalanannya karena dia masih memiliki lebih dari setengah perjalanan menuju ibu kota. Dengan itu, dia berangkat sementara keduanya berpisah, kembali ke tempat mereka seharusnya berada. Saat Minos melakukan perjalanan melalui kerajaan bunga, kerajaan dataran hitam terus berkembang. Namun malam ini, sesuatu yang diharapkan oleh pasukan lokal dan Minos akhirnya mulai terjadi. Di wilayah kekaisaran tidak jauh dari kota kering. Sebidang tanah seluas 10 km persegi tiba-tiba mulai berguncang di tengah malam, menyebabkan semua orang di dalamnya waspada. Pada saat yang sama, pasukan setempat melihat sesuatu yang aneh terjadi, ketika polisi dan tentara mulai meninggalkan gedung tempat mereka berada untuk memeriksa situasi. Namun, beberapa orang suci spiritual di sekitar adalah orang pertama yang menyadari fenomena tersebut dan tidak lambat dalam meyakinkan populasi tersebut. Perhatian semua orang di area ini. Tempat ini akan menjadi pulau terapung. Seorang suci spiritual level 72 meraung, menyadari energi spiritual di sekitarnya mulai mengangkat balok batu itu. Beberapa bagian dataran hitam tersusun dari bebatuan yang mampu menolak energi spiritual dan menciptakan pulau terapung. Ketika kepadatan energi spiritual meningkat, gaya tolak-menolak menjadi lebih kuat daripada berat gugusan batu dan bumi, sehingga mengangkat seluruh pulau ke langit. Itu sedang terjadi sekarang di area yang sebelumnya disiapkan oleh Minos dan orang-orangnya. Mendengar kata-kata dari orang suci spiritual itu, warga yang lebih lemah yang tinggal di sebidang tanah itu mulai bersuka cita, membayangkan keuntungan spiritual dan wisata dari tinggal di pulau terapung. Tanah mereka akan menjadi lebih berharga, dan budidaya mereka akan tumbuh lebih cepat. Karena itu, ribuan orang di sekitar segera mulai merayakannya sementara para prajurit tersenyum, membayangkan masa depan dataran hitam. Namun saat ini, sebidang tanah tersebut hanya maju sedikit lebih dari 20 cm, hampir tidak terlihat oleh penduduk setempat. Bagaimanapun, proses ini hanyalah permulaan. Lebih banyak tempat seperti ini akan muncul di dataran hitam seiring berjalannya waktu. Dan ketinggian di atas permukaan tanah di tempat seperti ini akan meningkat. 2 minggu berlalu ketika pulau terapung pertama di wilayah tengah dataran hitam perlahan-lahan naik ke langit. Saat ini, Minos sudah cukup sering bepergian ke kerajaan bunga setelah perpisahannya dengan Maris dan Emma. Namun karena berbagai pertemuan dengan wanita dari negara bagian ini dalam perjalanannya dan tantangan yang diperkirakan, dia tidak dapat melakukan perjalanan sejauh yang dapat dia lakukan dalam keadaan lain. Namun Minos bukannya tidak puas dengan perkembangan yang terjadi. Sebaliknya, dia terus-menerus melawan wanita kuat karena keadaan ini, yang sangat bagus untuk menyempurnakan keterampilan bertarungnya. Pada saat yang sama, dia telah memenangkan lebih dari selusin tantangan pada periode ini, memperoleh lebih banyak kekayaan untuk negaranya.
Minos telah mendapatkan pemandu baru untuk menemaninya dalam perjalanan melalui salah satu tantangan yang telah dimenangkannya dan saat ini sedang berdiri di samping seorang kultivator level 79. Beristirahat di pantai setempat. Dia telah tiba di pesisir Kerajaan Bunga, di mana negara bagian ini berbatasan dengan Laut Selatan, lautan paling tenang di seluruh dunia spiritual. Terlepas dari posisinya, di salah satu kutub dunia spiritual, tempat seseorang yang melintasinya dapat pergi dari benua ilahi ke benua tengah atau, dengan sedikit mengalihkan rute, mencapai benua binatang, ini adalah lautan yang tenang. Alasan untuk ini, sederhananya, kerajaan laut terletak di laut ini dan membuat semua orang lewat terlalu banyak sehingga menimbulkan masalah. Kerajaan laut adalah rumah bagi makhluk paling kuat di dunia spiritual, paus langit, yang memiliki tubuh sebesar pulau terbang. Makhluk-makhluk ini sama berbakatnya dengan naga, tetapi tubuh mereka jauh lebih besar dan tangguh. Oleh karena itu, ketika salah satu dari mereka menjadi pesilat setengah dewa spiritual, mereka menjadi tidak bisa dihancurkan, dan hanya sedikit yang bisa melawan mereka. Karena beberapa dari spesimen ini mendominasi Laut Selatan, tidak seperti Laut Utara yang kacau, ini adalah tempat yang damai. Biasanya digunakan oleh para pedagang yang ingin menyelesaikan perjalanan mereka tanpa masalah. Minos tahu betul siapa yang menjaga perairan ini, dan saat dia selesai memakan ikan panggangnya, melihat ke selatan, dia hanya bisa menghela nafas, merasakan keinginan untuk pergi ke kerajaan laut. Di masa depan, bangkitnya dataran hitam bab 1549 dari mana keyakinan berasal. Saat Minos selesai makan, dia melihat wanita level 79 sedang menatapnya, mungkin tertarik untuk melanjutkan perjalanan ini secepat mungkin. Mengapa kita tidak langsung menuju ibu kota melalui stasiun teleportasi? Dia bertanya, mencoba memahami motivasi pria ini ingin melakukan perjalanan perlahan melalui keadaan ini. Minos terus membersihkan giginya dengan menggunakan energi spiritualnya untuk menghancurkan kotoran dan sisa makanan di giginya. Akhirnya, setelah terdiam beberapa saat, dia berkomentar. Aku bahkan belum tahu di mana kakekku berada, dan dari apa yang kudengar, Ratu sepertinya sedang menungguku, menyelamatkan Harold untukku. Jadi kenapa terburu-buru? Perlahan-lahan aku bisa mengetahui keadaan indah ini dan mengalahkan pejuang sepertimu dalam perjalananku. Dia mengatupkan giginya satu sama lain mendengar kata-kata ini, mengetahui bahwa Minos benar tetapi membenci posisinya sebagai pemandu dan pembayar biaya bagi orang ini. Minos tidak punya belas kasihan padanya. Setiap kali mereka mendapat kesempatan untuk singgah di area yang didominasi manusia, dia akan makan jamuan makan di restoran Chief kelas 4. Penginapan dan hotel tempat mereka menginap, semuanya adalah yang paling mahal, di mana tarif hariannya berharga puluhan kristal bermutu tinggi. Sedikit demi sedikit, dia kehilangan kekayaannya. Kurang ajar, Minos lalu berkata, pokoknya, ayo lanjutkan perjalanan kita. Kemana kamu ingin pergi sekarang? Dia bersiap untuk berangkat, tertarik mengetahui tujuan selanjutnya. Minos telah mempelajari peta lokal saat bepergian sendirian melalui peta Maris dan Emma. Dan kini setelah dia berada di sisi wanita ini, Ella, dia memiliki beberapa tujuan menarik untuk dilalui. Minos tidak punya banyak urusan yang harus dilakukan di negara bagian ini karena dia sudah melakukan itu melalui 3 wanita yang telah menandatangani perjanjian dengannya beberapa minggu lalu. Tapi kerajaan bunga adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Jadi dengan kekayaan yang telah dia kumpulkan di tempat ini dan dimiliki oleh kerajaan tata ruang dan dataran hitam, Minos memiliki banyak kristal untuk dibelanjakan. Kota-kota yang ingin dia lewati dari negara bagian ini justru merupakan tempat baginya untuk membeli barang-barang untuk pasukannya. Dia kemudian menjawab, ayo pergi ke Zerora. Zerora adalah kota tempat tinggal pria dan wanita di kerajaan bunga. Namun poin utamanya bukanlah fakta ini, yang memang penting. Sebaliknya, hal yang paling menonjol dari kota ini adalah kehadiran para master arai dan penjinak binatang buas secara signifikan. Minos tertarik pada 2 hal tersebut dan segera mengarahkan minatnya ke tempat itu. Baiklah, 2 hari kemudian, setelah melakukan perjalanan melalui hutan lebat kerajaan bunga, Minos dan Ella tiba di Zerora, dekat garis pantai tempat mereka berada sebelumnya. Sebagian besar kota kerajaan bunga terletak di sepanjang pantai negara bagian ini, di tempat yang pertahanan alamnya sangat baik. Minos telah memperhatikan hal ini. Tetapi juga perubahan buatan yang dilakukan oleh para wanita di negara bagian ini, yang agak berbeda dari apa yang terjadi di sekitar negara bagian ini pada masa Henricus Longus. Hal ini penting bagi Minos untuk memperhatikan hal-hal baru dan mempelajari hal-hal yang mungkin berguna bagi negaranya di masa depan. Bagaimanapun, sesampainya di kota itu, dia sekali lagi menemukan tempat yang sangat berbunga-bunga, ciri khas semua kota di negara bagian ini. Selain kehadiran manusia yang lebih signifikan di tempat ini, Minos segera menyadari banyak binatang buas di kota ini. Beberapa orang suci dan binatang buas yang lebih kuat berjalan di jalan-jalan setempat dalam bentuk humanoid mereka. Sebagai perbandingan, binatang lemah lainnya hidup bebas di tempat ini seolah-olah mereka adalah warga negara biasa.
Kota itu sendiri telah dirancang agar gedung-gedung komersial dan pemerintahannya menerima keberadaan seperti ini, selama masih dalam batas-batas tertentu, tentu saja. Tidak ada bangunan yang dapat menampung binatang dalam bentuk alaminya di atas level 70, juga tidak ada ruang untuk naga dan makhluk alami yang hebat. Tapi makhluk buas seperti Kila, misalnya, bisa memasuki hampir semua gedung pemerintahan dan komersial di kota ini. Satu-satunya tempat yang tidak dapat diakses oleh makhluk seperti itu adalah tempat tinggal di mana manusia atau binatang dalam bentuk humanoid mereka tinggal. Tapi kota ini memiliki beberapa taman alam sebagai tempat binatang untuk tidur selama beberapa hari atau bahkan ditinggali. Minos memperhatikan ini sambil berjalan di samping Ella, terkesan dengan semuanya. Itu menarik. Aku bisa mengembangkan sesuatu seperti itu di negaraku ketika aku kembali. Dia mempertimbangkan. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa dia, seperti ratu di tempat ini, mempunyai kekuasaan atas binatang-binatang di negaranya. Namun pikirannya disela oleh suara Ella yang tajam, wanita jangkung, kuat namun cantik ini. Di mana kita akan memulai perjalananmu di kota ini? Aku ingin membeli beberapa arai tingkat rendah tingkat 4 untuk kotaku, jadi mari kita pergi ke toko Master Arai. Dia berkata padanya, tanpa memandangnya, mengamati sekeliling dengan penuh minat. Kelas 4, ya, kamu akan menyia-nyiakan sumber daya budidayamu. Kamu akan menyesal ketika di masa depan, kamu tidak bisa lagi meninggalkan kerajaan dan melewatkan kristal-kristal itu. Ella memberitahunya, meskipun dia mulai mengarahkannya ke tempat yang tepat. Itu masalah yang harus aku pedulikan, bukan kamu. Sayangku, Ella, ucap Minos dengan nada humor, membuat wanita itu memandangnya dengan tajam. Minos, apa yang membuatmu begitu percaya diri? Serius, katakan padaku, karena aku tidak bisa memahamimu. Ella berhenti dan memegang salah satu pergelangan tangannya, menatapnya sambil berpikir. Mengalahkanku atau orang lain sepertiku tidak sebanding dengan kemenangan melawan salah satu putri. Dua putri berada pada tahap yang sama dengan Anda, jadi mereka mungkin menantang Anda. Yang satu berada di level 76, dan yang lainnya berada di level 78. Tapi tidak seperti kami para bangsawan, mereka memiliki teknik tingkat emas yang hampir lengkap. Apakah menurutmu akan mudah untuk mengalahkan salah satu dari mereka? Minos mendengarnya dan berkata, tapi tentu saja itu tidak akan mudah. Tapi aku akan menang karena mereka tidak bisa membunuhku, karena itu akan membuat semua permainanmu tidak berguna. Tapi aku bisa melakukan itu, meski aku tidak punya kekuatan untuk mengalahkan yang terkuat di antara mereka dalam pertarungan yang adil. Apa? Wanita itu mengerutkan kening, tidak mengerti maksudnya. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya dengan adil, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Apakah kamu gila? Sayangnya bagi Ella, dia tidak mengetahui semua kemampuan Minos. Dia tidak tahu apa-apa tentang fusi orang ini, yang bahkan dapat mengancam kehidupan para penggarap tingkat tinggi di negara bagian ini jika mereka tidak berhati-hati. Minos sangat yakin bahwa dia bisa meminta seseorang untuk ikut campur dalam tantangan terakhirnya untuk mencegah kematian seseorang yang penting di negara bagian ini. Jadi dia yakin dalam perjalanannya melewati kerajaan bunga. Pokoknya, membicarakan hal itu hanya akan membuatmu kesal, Ella. Tapi jangan khawatir, kamu akan menyaksikan semua perbuatanku terhadap keluarga kerajaan, hehe. Dia berkata sebelum memasuki toko Master Arai. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1550 informasi. Setelah memasuki toko sebelumnya, Minos melakukan beberapa pembelian susunan stabilisasi ruang dan yang menghasilkan penghalang pertahanan, seperti yang ada di Dry City Dome. Dia tahu bahwa dia akan segera memiliki pulau-pulau terapung di negaranya. Jadi dia sudah merencanakan untuk meningkatkan pertahanan lokal dengan menggabungkan susunan ini dengan pulau-pulau yang seharusnya sudah mulai muncul. Dia bermaksud untuk mencegah bahkan sage spiritual untuk dapat memasuki inti wilayahnya tanpa izinnya. Jadi tanpa menyadarinya, dia menghabiskan lebih dari 400.000 kristal bermutu tinggi. Mengejutkan teman seperjalanannya dengan daya belinya. Tapi Ella tidak memberitahunya lagi tentang pemborosan sumber daya untuk sesuatu yang akan segera menjadi tidak berarti baginya. Dia sudah menjelaskan pendapatnya kepada Minos dan tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk mengulangi hal yang sama padanya sepanjang waktu. Bagaimanapun, dengan susunan yang ingin dia beli dan simpan di cincin spasialnya, Minos menjalankan bisnisnya di kota ini selama 3 hari berikutnya. Dia tidak terlalu tertantang di tempat ini karena ini adalah tempat di mana laki-laki bisa tinggal, yang secara alami membantu sedikit menutupi jejaknya. Namun beberapa wanita bangsawan telah mengetahui kehadirannya di kota ini dan telah mengatur untuk bertemu dengannya dan mengajukan tantangan. Setelah beberapa upaya, Minos berhasil menangani mereka, melanjutkan rencananya mengenai kota ini yang juga memiliki banyak penduduk penjinak binatang buas. Banyak binatang buas yang sudah tinggal di bagian utama Dataran Hitam saat ini, suatu hal yang sangat membantu pasukan kekaisaran untuk mempertahankan kendali atas wilayah mereka. Namun baru-baru ini, beberapa ras baru bermigrasi ke wilayah yang lebih utara di benua tersebut, di mana sumber daya yang diperlukan untuk kelangsungan hidup spesies ini tidak tersedia.
Jadi Minos mencari benih dari beberapa jenis tanaman berbeda yang tidak dia miliki di dataran hitam, serta sumber daya budidaya untuk beberapa binatang ini. Ella berjuang untuk mengarahkannya ke tempat yang tepat dalam 2 hari itu, menyaksikan Minos menghabiskan lebih banyak kristal. Jauh lebih banyak daripada yang seharusnya dia terima sejak tiba di kerajaan bunga. Dengan pengalamannya di sisi Minos, keingintahuan Ella tentang dia dan dataran hitam semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Namun, ketika dia bertanya kepadanya tentang sumber dayanya, dia hanya menjawab bahwa dia punya ceritanya sendiri. Bagaimanapun, mereka akan menghabiskan 1 minggu penuh di Zerona sebelum Minos selesai memperoleh apa yang menurutnya perlu untuk memastikan kelangsungan hidup monster baru di pasukannya selama beberapa waktu. Selama lebih banyak spesimen dari ras berbeda tidak bergabung dengan kekaisaran dalam jangka pendek, dia tidak perlu membeli barang seperti itu untuk sementara waktu. Setelah meninggalkan Zerona, Minos dan Ella melakukan perjalanan selama beberapa waktu hingga mereka mencapai kawasan hutan di dekat pantai kerajaan bunga, tidak jauh dari ibu kota negara. Ada air terjun setinggi lebih dari 50 meter, tempat indah yang penuh dengan tumbuhan di sekitarnya, tetapi juga berbagai jenis binatang, kebanyakan damai. Bepergian bersama salah satu prajurit kerajaan, Minos tidak perlu khawatir jika ada binatang buas yang menyerangnya karena semua makhluk ini setia kepada keluarga kerajaan. Tak satu pun dari mereka akan menghalangi seorang wanita bangsawan, dan karena Minos telah mendapatkan hak untuk mendapatkan perlindungan Ella. Binatang buas yang menghalanginya juga tidak akan mencoba apapun melawannya. Hal ini telah mencegahnya melawan binatang buas di sepanjang jalannya, sesuatu yang tidak terlalu dia sukai karena dia lebih suka berjuang, berlatih, dan menjadi lebih kuat. Sayangnya, meskipun dia telah meminta Ella dan para monster di jalannya untuk melakukan hal ini, tidak satu pun dari mereka setuju untuk melawannya sesuai keinginannya. Untungnya, beberapa wanita dalam perjalanan ke lokasi mereka sekarang ingin menguji kekuatannya dan sedikit membantunya. Bagaimanapun, saat ini, dia dan Ella sedang duduk bersama dengan sekelompok wanita yang terakhir mereka temui dalam perjalanan, seseorang yang, meskipun ada kemungkinan untuk membuat tantangan, dia tidak melakukannya. Anehnya, orang tersebut makan dengan tenang di samping Minos, Ella, dan teman satu grupnya. Jadi, Minos, sebentar lagi kamu akan sampai di kota bunga dan kehilangan kebebasanmu. Adakah yang akan kamu sesali karena telah atau belum melakukannya? Pemimpin kelompok itu bertanya sambil menatap Minos sambil tersenyum. Dia sendiri tidak menyukai laki-laki. Dia lebih menyukai wanita, makhluk cantik, berkulit lembut, bau, dan enak dicium. Dia mungkin memiliki kemampuan berkembang biak yang membuat iri seluruh dunia spiritual, tapi dia benar-benar tidak punya keinginan untuk berkembang biak. Hanya sedikit orang yang mengetahui hal ini, jadi meskipun ada pemikiran yang bertentangan dengan gagasan keluarga kerajaan, wanita ini tetap mempertahankan kebebasannya. Minos bisa membedakan wanita ini dan wanita lainnya dan menjawab pertanyaannya dengan bercanda. Itu tidak akan terjadi, tapi jika itu terjadi, saya akan menyesali beberapa hal yang belum saya lakukan. Seperti apa? Dia bertanya ketika yang lain memandangnya dengan penuh minat. Misalnya, tidak mampu mengembangkan negaraku hingga mencapai puncaknya. Hal lainnya adalah tidak mampu menemukan rahasia Laut Utara sendirian. Dia berkata dengan tulus, rahasia Laut Utara, itu tujuan yang aneh. Wanita itu, level 79, berkata dengan penuh minat. Dikatakan bahwa daerah seperti itu sangat berbahaya sehingga lebih baik mencoba mencuri sarang naga daripada pergi ke sana dengan sukarela. Sarang naga selalu memiliki salah satu anggota spesies tersebut yang mengawasi kekayaan pemilik sarangnya. Karena itu adalah tempat yang berbahaya. Ya, itulah kenapa aku ingin mencari tahu apa yang ada di baliknya. Fenomena alam belaka tidak akan membuat takut para sage spiritual sekalipun. Minos berkomentar, membayangkan hari di mana dia bisa melakukan perjalanan ke Laut Utara dan menyelesaikan beberapa keraguan di hatinya. Dana memandangnya dan berkata, kamu aneh, haha. Lagi pula, jika kamu tertarik dengan hal itu, kamu harus mencari bantuan dari gereja spiritual. Apa maksudmu? Dia bertanya. Apa kamu tidak tahu? Gereja memiliki informasi lebih rinci tentang tempat itu dibandingkan kekuatan lain di benua ini, kata Dana. Sepertinya mereka menemukan sisa-sisa bangkai kapal awak kapal tingkat tinggi yang melewati tempat itu. Yang terkuat di kapal itu meninggalkan beberapa petunjuk, bahkan mengingat betapa kacaunya tempat itu. Mereka berhasil mencapai kantor pusat gereja, menyebabkan organisasi tersebut melarang perjalanan anggotanya di sekitar Laut Utara 23.000 tahun yang lalu. Jadi mereka tahu apa yang ada di balik itu? Saya tidak yakin, tapi mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka akui. Jadi sebaiknya Anda mencari mereka untuk mengetahui lebih banyak. Tentu saja jika Anda selamat dan bisa mengejarnya, haha. Kalau tidak, kamu akan sangat menyesalinya. Dana tertawa, mengabaikan kata-kata Minos yang menyiratkan bahwa dia tidak menyesali pencapaiannya. Sementara itu, orang ini mengepalkan tangannya, memikirkan satu-satunya kemungkinan yang ada di hadapannya. Penguatan faksi Gloria?